Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Di Indonesia ini ada kurang lebih 90% masyarakatnya itu lebih konsumtif dibanding dengan yang 10%. Kenapa itu terjadi? Karena segala fasilitas-fasilitas yang akan membuat kita untuk membelanjakan uang yang kita miliki itu tersedia. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk berhutang pun itu semakin canggih. Kalau dulu untuk mendapatkan pinjaman dari seseorang itu butuh waktu, butuh kenal lebih dulu, butuh untuk berbicara lebih dulu, dan mempresentasikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga orang itu akan mempercayai kita. Tapi sekarang ini, bahkan dengan online pun, fasilitas untuk kita berhutang itu lebih terbuka. Teman-teman semuanya, inilah yang dilakukan oleh 10% kebanyakan dari para mafia-mafia atau elit-elit global. Supaya yang 90% ini itu tetap pada posisi hidupnya, tidak beranjak untuk naik. Teman-teman semuanya, dari sejak kita sekolah, kita diajarkan untuk lebih giat menabung. Nah, bahkan slogannya itu ketika kita di sekolah dulu, menabung pangkal kaya. Padahal tidak ada orang yang menabung itu bisa lebih kaya. Kenapa? Karena menabung ini adalah satu cara yang dilepaskan doktrinannya agar kita tidak lebih kreatif menggunakan uang kita. Kita dipaksa, dicekokin oleh pelajaran-pelajaran yang membuat mental kita itu menjadi mental karyawan, bukan mental entrepreneur. Karena sangat jarang kita temui orang-orang yang kaya hari ini itu menabung. Bahkan lebih banyak mereka mengambil pinjaman di bank, lalu mereka putar uangnya untuk bisa mendapatkan selisih-selisih dari keuntungannya. Sementara kita yang kebanyakan 90% ini diberikan doktrin untuk menabung. Ditambah lagi dipersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa lebih konsumtif sehingga bisa kita belanjakan uangnya. Teman-teman semuanya, kalau kita sadar bahwa perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk membelanjakan uang kita itu sampai ke meja dapur kita. Fasilitas Gojek sudah ada, fasilitas kartu kredit sudah lama, sehingga walaupun sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dengan adanya iklan, dengan adanya promo-promo yang diberikan, kita sudah tidak bisa menahan keinginan-keinginan itu. Sehingga yang tadinya harusnya uang kita digunakan untuk berinvestasi, digunakan untuk memutar uang atau berbisnis, ini kita belanjakan dengan yang tidak produktif. Kalau kita sadar, kalau kita menghayati, memfilter apa-apa yang kita belanjakan itu, tentu lebih banyak yang tidak kita butuhkan daripada yang kita butuhkan. Pengaruh dunia global saat ini memang disetting untuk bisa kita habiskan uang kita dalam 1 bulan bekerja. Kenapa begitu? Karena kalau Anda pintar, kalau Anda cerdas, pasti akan menggerogoti orang-orang yang hari.
Makanya Anda disetting untuk tidak kaya supaya pemikiran Anda, kehidupan Anda dari tahun ke tahun akan seperti itu terus. Teman-teman semuanya, cobalah berpikir lebih realistis bahwa kehidupan yang baik itu adalah dari setiap ada tingkatan-tingkatan stepnya, ada perkembangan-perkembangan yang harus kita lakukan. Tetapi selama sifat konsumtif ini masih kita lakukan setiap hari, maka yakin dan percaya dari tahun ke tahun hidup Anda tidak akan berubah. Fasilitas-fasilitas yang bisa membuat Anda menghabiskan uangnya itu terpampang jelas di depan Anda. Bahkan sekelas handphone pun itu dalam 1 tahun berganti serinya, keluar seri barunya. Tujuannya apa? Agar Anda tidak berpikir kreatif, Anda hanya harus menghabiskan uangnya. Jadi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin tetap pada kemiskinannya. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman fahami, teman-teman sadari bahwa elit-elit global ini menciptakan berbagai hal, berbagai promosi, berbagai iklan agar mempengaruhi mental Anda. Itu bisa dirubah ketika Anda sudah mampu dan mempelajari yang namanya manajemen keuangan, manajemen kebutuhan. Kita tidak pelit kalau untuk kebutuhan dasar, tetapi ketika itu hanya keinginan, tentu harus dikalkulasi. Karena kebanyakan manusia itu membelanjakan sesuai keinginannya, bukan pada kebutuhannya. Ingin memiliki handphone seri terbaru, padahal handphonenya masih bisa digunakan. Ingin memiliki mobil keluaran terbaru, padahal mobilnya masih bisa digunakan. Itu artinya bahwa apa-apa yang ditawarkan oleh para elit global ini, kita sudah termakan promosinya, kita sudah termakan iklannya, sehingga kita tidak mampu menahan keinginan-keinginan kita itu. Akhirnya terbelanjakanlah uang kita. Habis, tidak bisa lagi dibuat untuk investasi, tidak bisa lagi dibuat untuk mengembangkan usaha, sehingga dari tahun ke tahun ya seperti itu saja kehidupan kita. Kita tidak ada perubahan yang signifikan karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak rasional atau sifatnya hanya keinginan, itu yang lebih dominan kita belanjakan. Teman-teman semuanya, kalaulah kita punya manajemen keuangan yang baik, kalaulah kita punya manajemen kebutuhan yang baik, tentu kita punya modal untuk bisa berinvestasi. Tentulah kita punya modal untuk bisa membangun usaha. Karena apa? Karena kalau kita menuruti keinginan kita, maka jangan bermimpi akan punya usaha. Jangan bermimpi akan bisa mengembangkan usahanya. Jangan bermimpi untuk bisa menjadi orang kaya. Orang kaya punya strategi, orang kaya punya manajemen, orang kaya punya pemikiran yang lebih maju. Orang kaya membelanjakan uangnya hanya pada kebutuhan yang tidak bisa ditunda, tetapi orang miskin membelanjakan uangnya pada keinginan-keinginannya yang semestinya bisa ditunda. Terima kasih teman-teman semuanya, ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua, sehingga cerdas dalam membelanjakan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.